Silakan, Bu. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Semangatnya melambaikan tangan. Mana semangatnya? Nama Tuhan. Apapun ya keadaan kita harus tetap semangat ya. Mari kita amin. Diawali dengan lagu pujian. Lagunya apa tadi tuh Pak? Ini Pak Riki. Oke. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya gitu ya. Oke. Oh, ada teksnya. Udah jadi bukunya Pak, nanti diambil ya Pak, sebentar ya Pak. Siap, Bu. Oh ya, makasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita sama-sama beri. Ini belum ada layarnya nih Pak. Ini pokoknya Sama-sama. Malam Bu Reta. Malam di layarnya. Malam, Bu Reta. Bu Pak Siska bisa lihat di layarnya. Ini aja dulu. Ini di layarnya kok belum, sebentar ya. Oke. Mari sama-sama beri tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus Sekarang dan selama-lamanya. selamanya. Kita sekarang Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah kita masuk pertemuan kedua. Kalau kemarin pertemuan pertama, temanya apa? Siapa yang tahu? Pertemuan pertama apa temanya? Ayo, apa tuh? Oh, diam aja. Pertama temanya persaudaraan dalam keluarga. Persaudaraan dalam keluarga. Sekarang kita akan masuk persaudaraan dalam masyarakat. Tentu saja pertemuan pertama dan kedua saling berkaitan. Ya kan? Pertama-tama dasarnya memang keluarga dulu. Sudah kita erat dalam keluarga, baru kita keluar, baru kita masuk ke masyarakat. Nah, pada umumnya manusia adalah makhluk sosial. Kita selalu berjumpa dengan sesama kita, bahkan dimanapun berada, baik di lingkungan, tetangga, maupun di pekerjaan, maupun di mana saja berada. Nah, saat ini Bapak Paus Fransiskus itu sudah mendesak kita atau menyarankan kita untuk kita
selalu bersatu karena agar kita tidak ada permusuhan. Dalam keadaan pandemi seperti ini, tentunya kita hindari permusuhan dan hidup lebih sederhana lagi. Permusuhan, konflik dihindari, kesederhanaan, rendah hati, persaudaraan harus tunjukkan kepada mereka yang tidak seiman ya tentunya. Nah, dalam hal ini memang persemangat. Nah, di sini udah ada nih, sebentar ya. Nah, dilandasi oleh semangat yang sama, Bapak Paus yang tadi saya sampaikan, berdasarkan hasil daripada temuan mereka menyatakan terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayyib yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dengan hak, kewajiban, dan martabat, yang telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Nah, kita semuanya sekarang nih dalam keadaan pandemi ini, kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Kita tentu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu juga Bapak Paus menghendaki bahwa kita udah nggak pandang apa-apa nih, semuanya adalah ciptaan Tuhan ya, satu ya sekarang ya. Sekarang itu kita bersatu, kita juga saling memperhatikan saudara kita yang tidak seiman juga. Kalau dulu kita kan biasa kelompok-kelompok hanya yang Katolik aja, tapi sekarang ini dalam keadaan kayak gini, kita harus buka hati kita harus memperhatikan yang lain, yang kita saling menopang ya, saling menopang di mana mereka yang ada membutuhkan. Nah, marilah Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan APP kedua ini kita merefleksikan hidup beriman kita di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Semoga di masa tobat ini kita dapat menemukan kehadirat Allah dalam diri saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Mari kita doa pembuka bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, di masa tobat ini kami hendak merenungkan panggilan hidup kami untuk menjadi saudara di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin menyadari kasih-Mu yang besar dan mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Semua ini ya Bapak, kami serahkan kepadamu dengan pengertian Kristus Juru Selamat kami ya, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Posisinya keluar. Ini Pak baru bergabung lagi. Salah pencet. Bu, mic-nya Bu Siska, mic-nya masih mati. Bu Siska mic-nya mati. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini tadi tiba-tiba saya hilang, saya juga bingung nih tadi. Akhirnya saya itu lagi ya, nggak bisa return ternyata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan disupport oleh bacaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Maka kami mengundang untuk semuanya untuk terlibat ya, dari mulai yang pertama Pak Gianto, kedua Pak Abun, ketiga Pak Riki, keempat Pak Gunawan, lalu ini ada Vincent, lalu ada Pak Yosef, lalu Pak Darman, ya. Langsung berikutnya yang belum ini siapa lagi nih? Oh, Bu Mika, kedengeran nggak? Ya, lalu Bu Tres. Oke, silahkan dimulai dari yang pertama, Pak Gianto. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan tubuhmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, berikutnya siapa berikutnya tadi? Bu Dora ya? Ada Bu Dora, Bu Neni? Pak Rahmat, Ia Pak Rahmat. pergi kepadanya, Pak Rahmat? lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, dalam pengalaman pendalaman kitab suci ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang lain. Ketika hati kita terbuka dan peka, kita mampu menganggap orang lain itu sebagai saudara tanpa mengkhawatirkan dari mana mereka lahir atau berasal. Bahkan sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengenal Kristus dalam diri saudara-saudara kita yang ditinggalkan atau tersisih atau yang memerlukan. Nah, Bapak Ibu yang di masa tobat ini, hendaklah kita selalu mengingat kehadiran Tuhan yang mengasihi setiap pria atau wanita dengan cinta yang tak terbatas. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Kristus menumpahkan darahnya untuk semua orang. Dalam refleksi ini, kita diajak menyadari spiritualitas persaudaraan, yaitu alasan kita untuk mengasihi dan menerima semua saudara dan saudara kita, yaitu Tuhan sendiri hadir dalam diri sesama yang memerlukannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah inspiratif daripada bacaan. Nah, di sini ada lagi kisah inspiratif pemuda Bekasi bangkit kesadaran masyarakat lawan corona. Ini salah satu bentuk pedulian kita terhadap salah satu tindakan kita kepada masyarakat. Kita berbuat apa, sekecil apapun. Mungkin ada yang nggak bisa memberikan materi, mungkin bisa memberikannya semacam kisah pemuda Bekasi ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dari bacaan ini mungkin ada hubungannya dengan pengalaman Bapak Ibu, boleh diungkapkan, silahkan. Atau dari analisa sosial ini kita bacakan dulu ya. Nah, kisah inspiratif ini dari anak pemuda ini, mereka
bernama Novan Yuharso ya, ketua kelompok Karang Taruna. Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada pemuda Karang Taruna di wilayahnya untuk memerangi kasus pandemi corona di Bekasi yang tercatat cukup tinggi dan masuk kategori merah. Tindakan apa yang dilakukan oleh mereka adalah penyemprotan sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak menyepelekan penyebaran virus corona COVID-19. Di Bekasi Utara ini sudah dinyatakan masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Mereka tidak menyepelekan sama sekali dan perlu kesadaran tinggi dari warga, kata mereka. Dan sehingga mereka menyemprotkan di Perum Alinda Kencana. Mereka melaksanakannya pada tanggal 25 bulan Maret 2020. Oh, pada saat pandemi pertama kali ya ini. Dan menurut Novan, namanya Novan ya, tim Karang Taruna mereka melakukan penyemprotan desinfektan ini di tempat-tempat keramaian di wilayah yang merupakan suatu bentuk himbauan agar patuh terhadap pesan pemerintah dan merupakan ajakan untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID. Namun sampai sekarang juga COVID-nya belum juga berlalu. Nah, mereka sengaja menyemprotkan di lokasi yang mereka biasa nongkrong, menghimbau agar supaya tidak ada yang berkerumunan atau menongkrong di sekitar situ. Musalah juga dan masih sering dipakai jamaah, padahal ada himbauan juga untuk ibadah di rumah. Dan menurut pesan pemerintah juga tidak bisa kerumunan dan tidak juga beribadah di tempat-tempat ibadah, sehingga semuanya juga cukup di rumah. Nah, Novan bersama pemuda di Karang Taruna itu, mereka bertanggung jawab bersama-sama mengingat tanpa mematuhi anjuran pemerintah akan membuat mata rantai COVID-19 tidak akan terputus. Hal tersebut harus berawal dari inisiatif para pemuda. Nah, dalam cerita dari pemuda ini, pertanyaan refleksi nih dari kita, bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudara-saudara kita yang beragama lain atau keyakinan lain. Bagaimana di tengah pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dari Bapak Ibu akan ada yang sharing mengenai apakah saya tanpa sadari saya itu sebenarnya juga sudah melakukan tindakan persaudaraan di dalam masyarakat, mungkin di kantor ataupun di RT ataupun di bertetangga ataupun di mana saja, mungkin tanpa disadari. Boleh sharing Bapak Ibu. Silakan, siapa dulu? Pak Gunawan atau Pak Riki? Silakan. Selamat malam Bu Siska, selamat malam Bapak Ibu. Nanti Pak ya, kalau merenungkan dari bacaan kitab suci tentang orang Samaria pada malam hari ini, rasanya ini tercermin juga dalam tindakan pemerintah kita dalam menangani COVID ya, sehingga tanpa membedakan siapa yang terkena, dari suku mana, dari agama apa gitu kan, dari kalangan mana gitu kan, semua mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu tindakan yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani ini, memberikan fasilitas, sekalipun mungkin fasilitas yang tersedia mungkin tidak mencukupi, tapi pemerintah kelihatannya berusaha dengan sangat serius untuk menangani masalah pandemi ini dengan memberikan contohnya mungkin tempat isolasi mandiri yang gratis ya, seperti mungkin kalau yang kita tahu di Wisma Atlet ya, Wisma Atlet. Mungkin kalau di sini di GOR katanya ya, di GOR Candrabaga itu ya. Kemudian untuk mereka yang terkena COVID tapi isolasi mandiri, pemerintah juga mengadakan program secara menyeluruh sampai
kelurahan, RT, RW gitu kan. Sehingga di RT kita aja beberapa orang ya Pak Gianto ya, itu yang terkena COVID juga mendapatkan kepedulian yang luar biasa dari RT, dari lurah gitu kan. Tapi di samping itu kelihatannya dari warga sendiri, kita yang melihat itu mungkin tergerak juga hatinya sehingga mau membantu gitu tanpa melihat siapa yang mereka gitu kan. Tapi mungkin kepedulian ini tercermin kisah orang Samaria di dalam pemerintahan kita Pak Jokowi ini ya luar biasa, sehingga mereka semua boleh diikut sertakan untuk mendapatkan perhatian gitu ya. Di sini tanpa melihat dari mana asalnya, siapa dia gitu ya, kalangan mana gitu kan, semua diberlakukan sama. Memang mungkin ada beberapa yang mampu, mereka berusaha sendiri, katanya kan kalau menangani sendiri itu biayanya ratusan juta, enggak ratusan juta. Ada itu kisah dari siapa, Uya Kuya itu ya, yang artis itu, dia berdua kena dengan istrinya sama kena COVID, cuman mungkin tidak melalui jalur pemerintah, dia habis 132 juta, istrinya 100 sekian juta gitu. Jadi memang nggak main-main penanganan COVID ini kalau dilakukan secara mandiri gitu ya. Itu memang luar biasa, biayanya mahal banget. Tapi untungnya pemerintah begitu peduli. Dan yang terakhir ini seperti orang Samaria, dia tidak hanya menolong pada saat kejadian, tapi orang Samaria itu kan menolong sambil menitipkan ke orang penginapan sejumlah uang untuk merawat gitu kan ya. Nah, pemerintah juga tidak terhenti sampai dengan menangani kasus yang sakit, tapi juga vaksin juga diberikan secara gratis. Memang luar biasa kalau kita bilang ini benar-benar merefleksikan kisah orang Samaria di dalam penanganan COVID di negeri kita. Sangat luar biasa. Mungkin itu yang boleh saya sharingkan Bu Siska. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki. Benar-benar memang ini adalah contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah ya. Baik sekali, benar, itu benar-benar mengingatkan kita. Dan sampai sekarang pun Jokowi juga masih peduli, lebih-lebih mereka menyediakan vaksin yang masih berjalan ini. Mungkin saat ini kayaknya di kelurahan dari Jaka Sampurna dulu deh. Dan Jaka Sampurna mungkin baru Jaka Setia. Silakan berikutnya Pak Riki, terima kasih. Untuk berikutnya tadi Pak siapa tadi? Berikut Pak Riki, Pak Gunawan silakan. Atau Pak Abun dulu boleh. Ada Pak Gianto silakan. Vincent dulu. Oke, silakan Vincent. Silakan. Ayo Vincent. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suara saya kedengaran? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas. Ya, sebenarnya ini menarik sekali ya. Dari minggu lalu kita belajar mengenai persaudaraan dalam keluarga, kemudian di sini kita belajar mengenai persaudaraan dengan sesama. Ya, sebenarnya saya dari minggu lalu tuh udah dipesanin, ada pesan dari Papa gitu. Coba sebelum APP ini baca dulu mengenai Fratelli Tutti. Apa itu Fratelli Tutti? Jadi pesan dari Bapak Paus kepada kita semua gitu. Biasanya Paus kan memberi pesan. Nah, kali ini pesannya berjudul Fratelli Tutti. Fratelli Tutti adalah salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Fransiskus Assisi yang artinya saudara sekalian gitu. Mungkin nanti saya bisa sharing lebih lengkapnya untuk tentang mengenai Fratelli Tutti ini, tapi saya udah baca sih sebagian. Ya, salah satunya memang dibahas mengenai persaudaraan di masa pandemi ini. Jadi karena sekarang era globalisasi juga ya, jadi namanya persaudaraan itu menjadi semakin luas, nggak cuman saudara-saudara kita yang cuma ada di sekitar kita ya. Memang itu ya salah satu yang paling konkret yang bisa kita lakukan. Tapi masih banyak sih, maksudnya saudara-saudara kita di luar sana, di mana kita sekarang lebih terhubungkan dengan internet. Tapi saya sendiri masih merasa kurang bisa gitu untuk mengamalkan sesuatu yang sangat baik ini gitu dengan adanya segala macam hambatan dan tantangan yang ada gitu. Kalau tadi Pak Arifin menteri ya, saya sendiri merasa kecewa sama pemerintah gitu. Kenapa nggak
apa ya penanganan pandemi menurut saya kurang serius, terus banyak hal yang kita lewatkan. Kemudian bagaimana bisa koruptor dapat vaksin duluan, yang napi koruptor dapat vaksin duluan, saya ngerasa itu salah banget gitu. Terus minggu lalu juga mungkin Pak Riki ada cerita kalau misalnya kita memberikan amal kepada misalnya orang minta-minta atau pengemis gitu. Kadang-kadang kita masih mikir ini orang apa benar-benar membutuhkan atau tidak gitu. Karena kalau dari saya sendiri, saya cukup aktif di salah satu media sosial gitu. Nah di sana kan juga banyak tuh orang yang sebenarnya meminta sedekah juga. Jadi mereka menceritakan kisah sedih, kemudian meminta sedekah. Nah terus karena kemampuan internet mungkin para anak muda juga ketahuan kalau ternyata kisah sedih itu adalah kisah bohong yang diceritakan. Jadi sebenarnya tujuan dia hanya untuk meminta sedekah saja, tapi dia pakai kisah sedih bohongan sehingga orang lebih kasihan sama dia gitu. Ya berangkat dari banyak kisah-kisah ini saya banyak merasa kecewa dan banyak merasa susah juga ya gitu, mau jadi orang baik aja pilih-pilih gitu. Bagaimana kita bisa mengamalkan sebagai seorang Samaria yang benar-benar, kalau di sini digambarkan kan orang asing, benar-benar orang asing gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sih saya banyak belajar dari orang tua lah, banyak belajar dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua saya misalnya peminta-minta itu biasa dikasih beras, jadi bukan uang, beras, kalau nggak roti, kalau kita punya roti, kalau nggak beras di rumah, saya biasa kasih itu. Atau kalau misalnya kalau kita ada kelebihan ya kita bisa bantu uang sekolah ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang sudah bergabung dengan ASAK, ya itu salah satu kita untuk ini sih, bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Itu aja dari saya sih. Kalau dari saya seperti itu, jadi nggak selalu harus gimana ya. Dari saya merasa masih kurang bisa gitu, karena di sesama kita itu nama yang membutuhkan tuh belum tentu membutuhkan, kadang-kadang banyak penipuan juga gitu. Terima kasih. Oke, Vincent, terima kasih ya. Memang sih semuanya tergantung ya kita menerimanya dari kacamata mana gitu ya. Tapi saya rasa itu ya artinya tuh kita saya nggak akan ini ya. Tapi terima kasih dulu ya. Oke, sekarang kita berikan yang lain dulu. Siapa berikutnya? Nanti kita sama-sama kita bahas. Berikutnya Pak Gianto, silakan, atau Pak Abun. Pak Abun. Pak Gianto, silakan. Oh ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Memang menurut saya masa pandemi ini malah membawa hikmah kita terhadap kerukunan kita bermasyarakat. Contohnya yang biasanya kita nggak pernah ketemu di dalam satu gang, karena adanya pandemi kita malah ketemu, meskipun ketemu lewat ya sosmed, lewat WA. Seperti contohnya di gang saya ada yang terpapar COVID. Buatlah satu grup di gang itu, buat grup WA untuk mengatur kirim makanan ke mereka yang kena COVID selama mereka kena COVID. Jadi menurut saya di masa pandemi ini banyak hikmah sekali terhadap kita, terhadap lingkungan kita gitu loh. Saya rasa ya kita lihat positif dari pandemi ini, meskipun kita susah dengan segala-galanya ekonomi ini, tapi keakraban kita jadi makin memperhatikan sesama kita, jadi begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gianto. Memang sih dengan adanya ini kita tetap soalnya hilang. Bu Siska, mic-nya Bu Siska. Oke. Mungkin aku senggol ya, maaf nih gara-gara. Oke, apapun ya kita tetap bersyukur aja dulu lah dengan keadaan gini, karena ini adalah tahun-tahun benar-benar refleksi dan tahun-tahun pertobatan, apalagi lagi begini kita melekat aja lah pada Tuhan. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin tadi saya sempat saya mau cerita dulu. Saya tadi sempat ke Awal Bros, dari Awal Bros, terus saya iseng ke depan ke Grand MM. Saya kaget loh, di Sentro itu sepi
sepi sekali. Saya sedih banget deh. Itu dari yang biasa kosmetik itu udah digulung tikar, udah sepi semuanya. Lalu saya mikir, aduh Tuhan, ini kayak gini. Jadi mungkin saya pikir positif lagi. Mungkin ini kali online, mudah-mudahan. Saya lagi mikir nih ke depannya gimana ini bisnis gitu. Baik, kalau gitu saya persilahkan nih, saya cuma seperti intermezzo, tetap bersyukur ya, tetap apapun kita masih ada yang perhatiin kanan kiri. Lalu berikutnya mungkin Pak Abun atau Pak Gunawan, monggo, siapa dulu? Saya menghormati Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan dulu. Saya menghormati istriku, Pak. Belum terpikirkan. Pak Gunawan menghormati yang tua dulu dong, Pak. Ya makanya itu saya menghormati Pak Abun. Silakan, Pak. Kualat nggak, Pak? Ya udah, Pak Abun, monggo Pak Abun. Kita saling menghormati, Pak. Jadi tidak pandang tua atau muda. Kalau memang Vincent tuh jiwanya jiwa muda. Jadi kalau Bapak masih ada plusnya dulu. Kalau saya untuk berbuat sesuatu suka tidak pikir lagi. Itu baik buat saya lakukan walaupun tidak baik bagi orang lain gitu. Seperti orang Samaria itu ya. Dia menolong orang yang dirampok. Kalau kita analogikan di dalam gereja, pending coffee berkat Satu Yusuf itu gambarannya dari orang Samaria itu. Makanya dibikin pending coffee. Makanya karena sekarang klinik sudah tidak ada, kita tidak bisa berbuat banyak sebetulnya. Hanya kita bisa menyumbangkan obat-obatan saja ke klinik, ke gereja. Seperti hari Senin, gereja juga meminta beberapa vitamin lagi. Saya janjikan hari Senin saya kirim. Kalau mengenai vaksin, saya masih ragu untuk mau divaksin atau tidak. Wah. Vaksin atau tidak. Saya pikir saya tunggu belakangan aja dah. Lihat keadaan dulu. Sebetulnya saya sudah bisa divaksin karena KTP saya KTP Jakarta. Sudah bisa masuk vaksin saya. Tapi saya masih tunggu lihat dulu. Dan juga kelihatannya istri saya nggak mau divaksin. Boleh amat. Jadi bagaimana? Jadi itulah kita berkaca dari orang Samaria itu. Makanya mari kita semuanya berbuatlah sesuatu untuk orang yang tidak kita kenal, orang yang berbeda agama, yang sekarang pun katanya antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sudah terhubung dengan jalan tunnel, jalan di bawah tanah. Itu membuktikan bahwa kita sudah tidak membeda-bedakan lagi agamanya apa. Kita sudah mulai menyatukan semuanya. Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Abun, bagus sekali. Berikutnya Pak Rahman. Ya. Saya kalau mau nambahin Pak Abun. Boleh. Silakan Pak. Silakan. Nanti Pak Rahmat ya habis ini ya Pak, siap-siap. Mengenai pending kopi Pak Abun. Ya. Dari conclusionnya Pak Gunawan. Kita dari lingkungan Fransiskus Asis 3 udah memberikan pending kopi. Jadi tadi hari ini kita udah transfer pending kopi untuk 5 orang. Jadi sejumlah 400.000 kita transfer ke BKSY. Iya. Jadi kita dari lingkungan Fransiskus Asis 3 telah membantu 5 orang untuk diikutsertakan asuransi BKSY. Untuk tambahan sekedar info Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Karena memang dari mulai awal ada pending coffee, Asis 3 selalu mengikuti. Jumlahnya memang terus 5 orang.
kita berikan itu kepada siapa kita juga tidak tahu diberikan kepada siapa itu pending kopinya, karena diatur oleh petugas dari pending kopi, petugas dari BKSJ, dan kita tidak pernah tanya kepada siapa yang kita sumbangkan itu, kepada orang mana. Itulah pending kopi kita. Ada Pak Abun, saya tambahin Pak Abun. Untuk yang kita sumbangkan sebanyak itu, dia bisa menginfokan ke kita 5 itu ke siapa aja. Tapi sampai sekarang apakah kita tahu? Untuk tahun ini dia akan sampaikan nanti kemana aja Pak. Jadi sebagai bukti bahwa dia tuh benar-benar lakukan gitu loh. Ya. Nah itulah Pak, yang seperti tadi saya katakan bahwa kita sudah menyerahkan sesuatu dengan maksud baik dan kita tidak mau tahu mau diapakan yang kita serahkan itu, kepada siapa mau diarahkannya. Ya, silakan Pak. Baik, silakan. Terima kasih Pak, tambahannya saling mendukung. Berikutnya biar silakan. Iya, untuk pending coffee ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik ya. Tadi saya sempat coba sambil googling juga cari, ternyata ini salah satu tradisi juga yang ada di Itali. Kalau teman-teman mungkin suka ke kopi Itali, jadi di sana mereka ada yang namanya caffè sospeso gitu. Jadi ada satu orang yang mungkin pada hari ini dia mendapat rezeki lebih, dia membayar 2 gelas espresso kepada kafe itu dan dibilang ya 1 kopi ini saya minum, kemudian 1 lagi bolehlah diberikan kepada orang lain nanti yang lebih membutuhkan gitu. Jadi sebenarnya tradisi ini namanya caffè sospeso, mungkin juga bisa dilihat ada sudah banyak terjadi di kafe-kafe di Italia. Mungkin terinspirasi dari itu juga pending coffee di KSY ini. Bagus. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya silahkan Pak Gun, ini aja terakhir aja Pak Gun. Conclusion semuanya. Saya dia kan pewarta. Pak Rahmat, silahkan. Iya. Pak PD. Kalau saya melihat nih. Halo. Semuanya. Silakan. Oke. Saya sih sekarang lihatnya adalah semakin penuh tantangan juga ya kalau kita berusaha untuk jadi berkat dengan masyarakat kita, khususnya yang berkeyakinan lain. Ya, justru saya melihat sekarang belakangan ini adalah ada identitas yang sering diusung sehingga mungkin kita bermaksud baik untuk membantu kepada sesama kita, namun kadang-kadang isu-isu seperti kristenisasi itu kadang-kadang menjadi penghambat untuk kita memberikan berkat kepada orang lain gitu. Itu mungkin sebetulnya udah dari dulu dan sekarang mungkin jadi bisa lebih mengkristal ya, semakin banyak ya. Mungkin untuk kita di daerah Bekasi sih terlalu, saya juga waktu itu sih sempat, kalau nggak salah waktu itu ya dulu waktu pas kita jadi panitia Paskal atau ya, waktu kita mengadakan bakti sosial sunatan massal di Kampung Jati Asih, itu sih sebetulnya dengan tanpa tidak membawa bendera Kristen pun sebetulnya itu juga bagus juga sih. Cuman sekarang sih emang rada susah juga kalau kita ingin jadikan berkat kepada sesama, khususnya berkeyakinan lain. Jadi harus lebih hati-hati sih. Tapi sih yang bisa kita lakukan mungkin dengan cara yang paling simpel, ada mungkin dengan kita membantu rumah tangga lah yang mungkin berkeyakinan lain ya. Di situ kita coba bantu seperti kayak kasih vitamin, sanitizer yang buat mungkin bisa digunakan dia di rumahnya dan keluarganya sih. Itu sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Berikutnya Pak PD, mana Pak PD? Silakan. Wah, kalau gitu ya. Silakan lah. Oke, Pak PD silakan.
Bapak Ibu. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi memang agak menarik karena yang di poin 1 itu kalau pertanyaan reflektif lain ya. Dan memang kita lihat sekarang kelihatannya dengan pemerintahan yang sekarang sudah semakin ya, jadi tentu ada beberapa yang masih, namun saya melihat karena dengan contoh dan Pak Jokowi sendiri kita sebetulnya yang lain. Nah, kalau ini sebetulnya emang ibu-ibu ini mengumpulkan sumbangan gitu ya, kemudian nanti disalurkan. Yang paling mudah menurut saya melalui RT atau melalui meskipun kecil namun sudah mulai kelihatan bahwa kiriman saja. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bede. Berikutnya siapa sekarang? Ibu-ibu dulu, nanti Pak Gun. Ibu-ibu, Bu Iren silakan. Bu Iren, Bu Dora, Bu Neni, Bu Linda, Bu Mika, silakan. Pak Yosep deh, kalau ibu-ibu belum nih. Nah, ini ibu-ibu ada? Kalau belum ada, Pak Yosep Yudhoyono, Baskoro. Ayo Pak Yosep. Ayo Pak Yosep, mana ya Pak Yosep kok hilang ya? Lalu keturun aku ya. Keturun ya, saking aslinya. Ini gimana nih di tengah pandemi ini? Kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Oke, saya sedikit aja deh Bu Siska, Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Mungkin untuk yang kita dapat menghadirkan wajah Allah ya, mengasihi semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Maksudnya gini, saya pernah tergelitik ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat anak muda gondrong suka mikul kopi dan lain-lain ya, suka ada kan ya, Starling tapi dia pakai pikulan. Itu sering lewat depan rumah, lewat taman gigi, depan rumah, muter jauh gitu. Suatu saat dia putar balik, terus saya nanya, "Le, kenapa pulang?" "Ambil air panas, Om." "Gimana?" "Keranji." "Udah, jalan kaki sampai Keranji." "Iya, Om." Terus saya pikir gini, "Kamu nggak punya motor?" "Ada, Om, tapi di kampung. Cuman bannya udah nggak bagus. Takut saya." "Oke, ya wes, hati-hati Le," saya gitu. Satu saat balik lagi. Saya pas nyiram-nyiram di depan, terus sudah ambil air, sudah. Nah, udah, terus singkat cerita, seminggu nggak kelihatan. Ya, 10 hari, sebulan nggak kelihatan. Nongol lagi, saya tanya, "Kenapa kamu sebulan nggak kelihatan, Le?" "Kaki saya bengkak, Om." "Oh, berarti kamu nggak dapat duit?" "Iya, saya kerja serabutan di rumah." "Oke, terus kamu yang kemarin saya nanya untuk beli ban itu butuh berapa supaya kamu bisa ngambil motor plus bisa jualan pakai motor?" "Mahal, Om, nanti saya juga mesti ngumpulin dulu." "Gak apa-apa, kamu sebutin aja, nanti kamu ongkos ke sana berapa, ngambil motor, ya gitu lah." Singkat cerita, saya nggak bilang apa-apa, nggak janji, saya bilang, "Besok kamu berhenti libur, kamu pulang kampung, ambil motormu, beli ban." Ya puji Tuhan, maksud saya gini, tadi saya melihat wajah Allah melalui semakin ya, maksudnya orang itulah, maksudnya saya di sini saya pun juga bisa seperti ini karena luar biasa Tuhan ya, kemurahan Tuhan untuk saya dan keluarga, terutama ya dari masa pandemi sulit ini, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan istilahnya masih boleh, masih bisa untuk
menghasilkan buat keluarga, bisa saya sisihkan kembali untuk menolong orang tersebut. Nah, singkat cerita, 2 hari dia pulang, balik lagi dia mampir ke rumah saya. Om, ini motornya Om, plus keranjangnya, kopi, dan lain-lain. Nah, disitulah saya bersyukur, maksudnya ya Tuhan terima kasih, orang ini udah nggak sakit kaki lagi. Ya, karena udah naik motor, sudah bisa cari uang untuk menafkahi keluarganya. Jadi singkat ceritanya seperti itu, Bu Siska. Jadi saya boleh menyampaikan bahwa di poin malah di situ saya boleh sampaikan. Maksudnya saya sedih, maksudnya gini loh. Mungkin masak gimana sih? Dodolan kopi keliling jalan kaki ambil air panas tuh di keranji loh. Gitu kan. Terus sampai kakinya bengkak. Ya berapa hari dia nggak jualan. Nah, disitulah yang saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan kita lah ya di tengah masyarakat di masa-masa pandemi seperti ini. Begitu, Bu Siska, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Bas. Semoga Tuhan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Nah, Pak Ibu, semuanya pasti, saya yakin pasti pernah melakukan hal-hal semacam ini, cuman lupa atau tanpa disadari. Dari tadi itu menceritakan pemerintah mulu. Mana ada Bapak Ibu yang sendiri, pasti Bapak Ibu juga melakukan deh. Tolong, siapa lagi yang belum? Ayo, tergerak. Gak apa-apa, kesaksian ini bukan pamer ya, tapi salah satu soalnya gini, kalau kita melihat dari sisi orang Samaria yang murah hati, mungkin dari zaman now, zaman sekarang ini apakah masih ada gitu loh. Kadang-kadang kecelakaan aja, mau bantu aja, takut nanti saya jadi saksi lagi, saya jadi apa, kan belum tentu ya kan. Terus nah tadi itu orang yang benar-benar emang sih kalau orang tuh mau nolong ya tulus aja tolong, kita nggak usah takut akibatnya pasti kalau kayak gitu saya rasa pasti Tuhan melingkupi ya, memberkati, aku rasa sih gitu deh. Tolong aja udah selesai masalah. Gimana dia nggak pakai, misalkan contohnya gini, misalnya kita ngasih orang peminta-minta ternyata dia pura-pura atau itu urusan dia dengan Tuhan gitu loh sebenarnya. Nah, nolong siapapun, pokoknya kita udah nolong, itu udah ini. Nah, mungkin silahkan Bapak Ibu, siapa yang belum nih? Pak Gun soalnya yang terakhir nih, Pak Gun soalnya dia pewarta, dia langsung membahas Alkitabnya dan dalam keseluruhannya. Ayo Pak, Bapak yang belum, atau Ibu Janet Rosi, Ibu, nah nih sebenarnya Taman Sadar juga nih Bu Dora nih pernah nih, Bu Linda, ayo semuanya. Bisa ketemu. Pak Gun terakhir keburu tidur ntar. Ya belum jam 9. Seru nih, bagus deh. Malam ini benar-benar semuanya aktif dan terlibat, pasti punya kesaksian bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat. Tadi sudah mungkin ada Pak Gianto udah aktif di RT bersama dengan saudara-saudara yang agama lain, atau bagaimana dengan masa pandemi ini kita menghadirkan wajah Allah seperti Pak Bas. Mungkin juga yang lain-lain pernah lah, mungkin lupa bagaimana. Ayo silakan, siapa lagi? Bu Rosi udah mau ngomong tuh. Bu Rosi dari lagi ngelinting arisan. Itu soalnya udah ada itu speakernya tuh. Cuman dia mungkin kalau nggak ada suaranya mungkin nggak pakai. Siapa yang mau yang terima? Siapa wae sih yang ini coba. Bu Dora, ini soalnya kelihatan di sini hanya Pak Yosep, Pak Gun, Pak Rahmat, Pak Gianto, Pak Riki. Felix. Yang lain Felix juga. Ayo, yang lain. Bu Mika mana nih Bu Mika? Siapa nih? Silahkan monggo. Siapa aja? Bu Reta juga boleh, Pak Darman boleh. Ya, Pak Dudi. Maaf. Halo Pak Dudi. Ini Bu Rosi nih. Bu Rosi mau ngomong nih. Silahkan Bu. Ya, lagi ngejemur, sambil ngejemur. Jemur apa Bu? Baju. Habis cuci rupanya. Iya. Bu Rosi mau kesaksian bagaimana di tengah pandemi ini boleh menghadirkan wajah Allah dengan
untuk teman-teman di kantor dalam keadaan gini kan nggak bisa ketemu orang, mungkin lewat apa barangkali. Pas dulu Ibu. Cerita jemuran juga boleh, Bu. Panas mungkin kayak tadi kayak saya gitu suka hilang gitu, mungkin internetnya kali ya. Oke, siapa lagi? Atau Bu Pak Darman, ayo Bu Reta. Bu Reta, Bu Mika, ayo Bu Reta, monggo. Bu Mika juga live ya kelihatannya ya. Bu Tres. Oke, ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada mau di conclusion. Bu siapa? Bu Linda. Ayo Bu Linda. Saya serahkan Pak Gun aja, Bu. Saya serahkan Pak Gun. Pak Gun, saya akan membahas Alkitabnya dengan kehidupan seorang Samaria zaman now. Baik, kalau memang nggak ada, silahkan monggo Pak Gun. Ya, terima kasih Bu Siska. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sharingnya kenapa? Kecil suaranya ya? Sharingnya kedengeran saya sih. Kedengeran saya. Sharingnya bagus-bagus sekali dan sangat inspiratif. Untuk bacaannya tadi kan tentang orang Samaria. Judulnya orang Samaria yang murah hati. Di awal perikop ini itu ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus. Nah, judulnya aja udah untuk mencobai Yesus ini. Jadi sebetulnya istilahnya apa ya? Mungkin dia udah tahu, atau mungkin dia gak tahu, atau mungkin iseng untuk mencobai Yesus. Nah, kita ingat untuk tema APP kita, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya tertarik dengan Vincent, dengan Pak Bas tadi juga menarik. Vincent mengatakan agak sedikit kecewa dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Karena banyak hal dia nyorotin, salah satunya itu tahanan KPK yang korupsi. Dulu saya pun kemarin sempat nyeletuk sama istriku waktu lihat berita itu. Wah, enak aja ini tahanan KPK divaksin dulu. Istriku bilang, iya Bi, apa didiemin biar kena dulu aja ya. Ya sih, kadang kalau kita lihat beberapa apalagi kalau kita jadi lihat di bacaannya, ada orang Farisi, ada imam, ada orang Lewi, ada imam, ada orang Samaria. Masing-masing kita gak perlu saya yakin bahwa saya ibu-ibu, bapak ibu semuanya pasti udah paham banget tentang perikop ini. Menggambarkan situasi untuk saat ini, tapi yang digambarkan itu dalam perikop tadi akan, kalau kita lihat itu mungkin sudah 2000 tahun yang lalu ya. Jadi tadi Bu Siska ngomong apakah mungkin ya masih ada orang yang seperti orang Samaria ini. Menurut saya sih mungkin karena mujizat Tuhan juga masih terjadi sampai saat ini. Firman-Nya adalah ya dan amin. Dan firman-Nya apa yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Betul. Satu hal. Mantap. Kalau kita lihat di sini adalah bahwa apa yang terjadi saat pandemi ini mungkin kalau menurut saya sih tadi menurut Vincent tadi ada betulnya juga sih, kita bisa melihat karakter banyak orang di sini. Ada orang begitu peduli seperti tadi yang di analisa sosial tadi ya, pemuda Karang Taruna dia nyemprotin segala macam, tapi ada orang yang nggak peduli juga, mengumpulkan banyak orang dalam kerumunan tanpa memenuhi protokol kesehatan. Saya pun juga kadang itu gemes kalau lihat orang istilahnya nongkrong banyak dengan tanpa masker dan segala macamnya. Kadang saya juga gemes karena apa sih? Lu kok gak peduli amat gitu loh. Dimana rasa pedulimu di saat kita semua lagi bersama pemerintah pun juga mati-matian pemerintah mati-matian bener loh untuk menanganin
pandemi ini gitu loh. Berapa duit yang udah dikucurkan, terlepas dari masalah ada duit kebocoran dan ada yang oknum yang menyalahgunakan. Tapi di sini kita lihat pemerintah yang sudah sangat hadir atau ada mendampingi rakyatnya saat pandemi ini. Di mana dia dibutuhkan untuk kehadiran pemerintah. Dan waktu itu kita juga lihat dikasih vaksin, mereka nuntut vaksin ribut, dikasih vaksin juga ribut, minta gratis, digratisin pun juga ribut. Vaksinnya udah ada juga dimaksalain gitu loh. Ini vaksin bener atau enggak? Nah sekarang ini ada lagi yang namanya vaksin mandiri, vaksin gotong royong, dimasalahin juga. Itu jangan-jangan nanti karena itu mana bayar aja makanya jadi didahulukan. Susah sih ya memang ya ngurusin surat segitu banyaknya. Apalagi kalau kita ingat makanya waktu itu bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk 40 tahun lamanya diputar di gurun di padang pasir gak nyampe mereka karena yaitu ketegar tengkukan mereka gitu loh. Kurang baik apanya mereka minta tanda dari Tuhan lagi, kasih tuh tanda. Masuk kurang sih tandanya. Nah kalau dibilang pemerintah, apalagi apa kurangnya sih pemerintah untuk hadir saat ini dalam masa pandemi ini. Tinggal kita dalam artian bahwa sudut pandang kita mau melihatnya dari sisi yang mana. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita nggak bisa melakukan, kita nggak bisa apa itu namanya? Berikan terbaik, ya paling enggak kita respect lah atas usaha-usaha dari beberapa orang yang mempunyai niatan baik. Gak usah nyinyir, gak usah kita memandang secara negatif mereka. Nah, berulang kali saya kadang juga, tadi Vincent bilang, saya ingat ajaran Papi, aku pun juga ingat ajaran Papi. Selalu dalam artian begini loh, kalau kita mau bantu orang, ya udahlah bantulah dengan tulus, ikhlas, terus gak usah mikir dalam artian bahwa dia mau nipu saya kek, dia mau ngapusin saya kek, atau dia mau apa, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang penting kalau saya bisa melakukan, aku bisa bantu dia, gue bantu. Saat ini pun, kalau dibilang yang bisa saya lakukan kalau ada teman-teman yang bilang OTG, mereka lagi OTG, gimana ya Pak langkahnya? Saya yang bisa saya lakukan, saya bantu mereka dengan SOP, protokol kesehatan yang ada untuk OTG. Ini obatnya, kasih ini. Saya bantu monitor mereka setiap hari, saturasinya berapa dan segala macam. Aku gak bisa kasih duit, tapi itu yang bisa aku lakukan. Nah, dalam hal tadi untuk bacaannya, katakan siapakah sesamaku? Suatu pertanyaan, ini dibalikin juga ke kita. Kadang saya mikir, Gunawan, siapa sesamamu? Nah, kalau ditanya begitu, terus kita jawabnya gimana coba? Ya, kalau dibilang siapakah sesamaku, Tuhan, Yesus sudah jelas mengajarin kita. Sesamaku siapa? Yaitu dalam artian bahwa anggap sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kamu gak mau orang melakukan itu padamu, ya kamu jangan lakukan hal itu padamu. Cuman ini teorinya memang gampang, prakteknya kadang kita susah untuk melakukan. Di masa pandemi COVID seperti saat ini, kita bisa melihat karakter orang, karakter pemimpin mungkin, ya, dan juga para karakter teman-teman kita, saudara, siapa yang benar-benar menjadi teman, siapa yang menjadi saudara, siapa yang pemimpin yang baik, yang memperhatikan rakyatnya dan lain sebagainya. Ini di masa pandemi ini kita bisa melihat di situ. Nah, terakhir Yesus katakan, kamu udah tahu, lakukan itu. Ya, tergantung apakah bagaimana cara kita melakukannya. Saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya udah tahu, udah yakin Bapak Ibu semuanya juga pasti punya pemikiran masing-masing, punya konsep masing-masing apa yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini. Apalagi kita udah menjalaninya setahun loh. Ini udah hampir, ini Maret nanti ulang tahun ya. COVID tahun. Artinya kita usah ulang tahunin karena nanti kalau ulang tahun ini dia nggak mau balik-balik.
Jadi panjang umur jangan. malah jadi panjang umur nanti. Jadi doanya udah biarlah dia cepat balik. Berlalu. Setidaknya biar semuanya itu adalah waktu Tuhan, karena saya yakin percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalaupun tadi Pak Bas bilang bahwa saya sangat bersyukur karena di saat seperti ini saya masih bisa berbagi, saya pun juga bersyukur karena dalam artian bahwa kita saat ini masih bisa pertemuan meskipun online, ya. Tapi dalam artian bahwa saat ini saya sangat bersyukur karena setiap pagi saya bisa misa online. Kalau dulu mungkin saya jatah seminggu mungkin cuma 2-3 kali saya misa pagi, tapi sekarang enak aja, selesai mandi buru-buru, gak usah mandi, duduk dengerin misa online. Hal yang positif, tinggal tergantung sekarang sudut pandang kita memandangnya dari mana. Kalau kita memandang bahwa negatif semuanya, ya iya, aku sengsara, gua gak bisa jalan ke mall, gua gak bisa ketemu teman-teman, gua penghasilan gua berkurang dan lain sebagainya. Tapi coba kita pandang dari sisi positif. Kita gak perlu tanya kapan COVID ini berakhir, karena kalau menurut saya itu adalah rencana Tuhan, itu waktu Tuhan, dan saya yakin percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tuhan tidak tidur, Tuhan pasti peduli. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Bu Siska, mohon maaf panjang Bapak. Oh, tidak apa-apa, justru ini terakhir pewarta kan harus begitu, harus menutup. Baik Pak Gun, terima kasih sekali, bagus sekali. Jadi luar biasa ya malam ini. Biasanya Pak Abun biasanya kasih. Iya, Pak Gun mau ditambahin lagi Pak Gunawan. Pemungkasnya biasanya ada juga pemungkasnya. Saya ini juga diam-diam warta juga loh nih. Gak mau. Pak Bun mau ditambahin lagi? Mau ditambahin Pak Bun? Apa lontongnya? Aja Pak Bun. Lontongnya. Cukup Bu, cukup. Baik kalau gitu Pak Gunawan, terima kasih banget udah benar-benar sudah menceritakan kita betapa luar biasa ternyata zaman now pun masih ada orang Samaria yang murah hati. Saya yakin masih ada karena mujizat Tuhan, dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kita apapun keadaan. Pandemi ini belum berlalu dan keadaan juga kalau dipikir bukannya semakin gampang, semakin sulit kalau secara logika ya sulit, tapi kita percaya Tuhan itu tidak tidur. Dan buktinya semuanya sehat juga ya. Yang sakit mungkin itu juga sebenarnya orang yang sakit juga rencana Tuhan, mungkin kalau enggak tidur kalian tetap jalan terus, mungkin hanya Tuhan minta istirahat. Jadi itulah supaya lebih merefleksikan diri. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang mau ditambahkan, kita akan memasuki aksi nyata, aksi cinta. Mari kita semakin mengasihi di tengah masyarakat dengan peduli dan siap untuk turut serta dalam berbagai pelayanan di tengah masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan, dan aksi keterlibatan mari kita juga semakin terlibat di tengah masyarakat dengan menjadi promotor protokol kesehatan demi keselamatan kita. Lalu aksi berkat, mari kita juga semakin menjadi berkat di tengah masyarakat kepada saudara-saudara yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas atau KLMTD. Apa sih itu singkatannya KMTLTD? Terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu perlu perhatian juga, karena walaupun bagaimanapun, walaupun kita dengan memberikan tapi dengan protokol. Dan jangan lupa setiap hari juga Bapak Ibu kalau pulang tetap mandi dan keramas, itu pas mandi keramas, jangan pegang apa-apa, apalagi yang punya anak kecil, langsung ke kamar mandi keramas, kamar itunya bajunya segera disingkirkan dari jauh-jauh dari kita cukup, atau langsung direndam deterjen. Lalu kita setiap ketemu orang boleh semprot tuh, kalau ketemu orang maaf ya saya semprot dulu jarak, baru itu baru ngomong, itu juga boleh, salah satu ini. Baik, kalau gitu mari kita doa, kita tutup dengan doa spontan Bapak Ibu, setelah itu kita akan masuk ke doa Bapak kami.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul walaupun lewat live streaming. Kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, terlebih juga kita mendengarkan pengalaman kesaksian iman mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Kau tumbuhkan iman kami walaupun masa pandemi ini kami tetap melekat padamu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya kepadamu saja ya Tuhan kami berserah dan kami berharap dan kami percaya janji-Mu adalah Alfa dan Omega apabila kami benar-benar hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Marilah kita mohon Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kembali kami keluarga besar Astaga boleh berkumpul untuk mengikuti pertemuan kedua APP 2021. Ya Bapa, kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi kami yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir, agar senantiasa dibimbing dan dilindungi dan juga dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 sehingga kami boleh tetap sehat, tetap semangat di dalam memikul salib kehidupan ini. Biarlah semua yang terjadi hanya sesuai dengan kehendak dan rencana. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan, masih ada? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Mari kita sama-sama doa penutup. Allah yang penuh kasih, Putra-Mu telah menjadi teladan kasih melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Semoga kami mampu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan Kristus Juru Selamat kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang selama-lamanya. Semoga kita semua dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah APP kedua telah selesai. Mari kita bernyanyi lagunya. Kita musiknya mana lupa lagi.
susah ya, masih belum hafal. Nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas partisipasi semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya, sehat terus. Sekarang kita akan masuk ke arisan ya, atau teman.